Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perantaraan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya setiap tahun berganti akan muncul penanggalan baru di bulan yang baru, di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia, ada yang melirik pada waktu, ada yang mengatakan saat ini saya sudah berusia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan ada yang melebihi usia Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 63 tahun, atau bahkan ada yang lebih daripada itu. Telah banyak kisaran waktu yang telah Allah berikan, kesempatan yang telah Allah anugerahkan untuk beraktivitas. Kita iringi dengan berbagai macam pengorbanan, kita iringi dengan berbagai macam perjuangan, cucuran keringat, cucuran darah dan air mata. Dari sekian banyak aktivitas yang telah kita lalui, ada satu ayat yang perlu kita renungkan kembali dalam Al-Quran. Dan ayat ini disampaikan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghujamkan pesan yang dalam, khususnya pada hamba-hamba Allah yang masih memiliki keimanan sampai saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali besar, kecil, tua, muda, selama kalian masih memiliki iman, kata Allah, hei para pemilik iman yang mungkin di antara kalian kualitas keimanannya berbeda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil salat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak untuk melaksanakan salat sunnahnya. Bahkan sebelum datang Ramadan, Senin Kamisnya dikerjakan sunnahnya. Dan ada juga yang mutawassit, menengah, salat tunggu fardu, puasa tunggu Ramadan, akan tetapi iman masih melekat dalam dirinya, meskipun keadaannya di tengah-tengah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang bait, yang mungkin merasa jauh karena maksiat yang telah banyak dikerjakan, masih ingin melaksanakan salat walau kadang terlambat, masih ingin mengaji walau kadang-kadang. Demi Allah saya katakan, rahmat Allah menjadikan baik yang imannya jauh, menengah, ataupun yang dekat disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, saya tidak peduli selama masih ada iman dalam jiwamu dan datang memenuhi panggilanku, maka yang jauh aku dekatkan, yang menengah aku dekatkan, dan yang dekat aku semakin tinggikan derajat di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah jamaah sekalian, ketika sampai saat ini kita masih bisa merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita dan meninggikan derajat kita di sisinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek kembali bekal takwamu, cek kembali kualitas takwamu. Lantas kenapa takwa ini perlu kita tingkatkan jamaah sekalian?
Coba renungkan kalimat ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa takwa ini perlu kita tingkatkan jamaah sekalian? Kata Allah, coba renungkan kembali. Selama mengalami perjalanan hidup di dunia, pernahkah terbesit dalam hatimu? Pernahkah terbesit dalam jiwamu untuk menyongsong datangnya qad? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud qad dalam ayat ini adalah yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat. Tibanya hisab kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Duhai kalian yang hadir di masjid ini, yang telah menghasilkan berbagai macam harta benda, mulai dari rumah yang luas, kendaraan yang mewah, pakaian yang melekat pada tubuh, perhiasan yang melekat pada tubuh. Demi Allah saya katakan, ketika kita wafat, bagaimana hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir, kalau kita ingin benar-benar dalam memuhasabah diri, benar-benar dalam mengintrospeksi diri, tanyakan pada hati kita yang paling dalam, tanyakan pada diri kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sudah benarkah cara beraktivitas kita selama ini? Sudah benarkah jalan hidup kita selama ini? Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian, hadanallahu ila daril falah, fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.